Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ini selamat pagi Pak Hasnan. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bersemangat dan tetap sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih saya ucapkan karena Pak Hasnan hari ini telah mengundang saya untuk bertemu, dan rencananya kita hari ini akan membicarakan tentang program yang akan kita laksanakan gitu Pak ya, untuk sekolah beberapa bulan, mungkin sekitar 3 bulan ke depan. Oh ya. Jadi mungkin kalau saya boleh tahu, ini apa yang ingin menjadi target tujuan dari Pak Hasnan dalam pertemuan kita hari ini? Rencana sekolah kami untuk SMPN Negeri 201 itu, kalau nengok ke belakang itu kami sudah beberapa kali mengadakan pertemuan. Rencana di bulan ini dan 2 bulan ke depannya itu harus ada target yang ingin dicapai. Yang pertama itu kalau dari sisi pembelajaran, kita akan melaksanakan dan menindaklanjuti dari program dari PMM Bu. Latar belakangnya kan sekolah kami itu ya karena barangkali di daerah pegunungan dan kurang akses lah istilahnya itu. Jadi kita akan lebih memfokuskan ke proses pembelajaran guru itu seperti apa, dimulai dari perencanaan. Kemudian kita lihat nanti seperti apa proses berjalan, kemudian ada misalkan perlu diperbaiki, kita perbaiki. Dan kemudian untuk program berikutnya itu ada kegiatan bagian dari PMM juga ya Bu ya. Jadi tentang P5 itu, P5 di sekolah kami itu memang dari beberapa orang guru itu kan ada dengan pendapatnya sendiri bergerak, ya bergerak, guru yang lain pun bergerak dengan pendapatnya sendiri. Nah kita rencananya akan lebih memfokuskan dulu yang mana itu harus menjadi kesepakatan bersama ya, kesepakatan bersama. Jadi kita akan rencana mengundang juga Bu ahlinya lah barangkali atau narasumber nanti. Oh ya. Jadi kalau saya tangkap tadi, Pak Hasnan ingin menitik beratkan pada kualitas pembelajaran di sekolah mungkin ya Pak? Iya. Mungkin ada latar belakang atau masalah yang muncul sebelumnya sehingga Pak Hasnan ingin menitik beratkan pada kualitas pembelajaran tadi. Begini Bu, jadi di awal ketika kita berbincang dengan guru, jadi secara bergantian itu mereka memiliki pemahaman yang ya berbeda lah istilahnya dengan masing-masing orang, bagaimana merencanakan pembelajaran itu. Nah agak bias sih sebenarnya, cuman kan karena kita ada semacam panduan atau track recordnya dari rapor pendidikan, nah itu menjadi bagian juga dari kita melakukan kesadaran lah, ini yang memang harus menjadi fokus kita. Nah ada memang pilihan di situ indikatornya, jadi saya lebih pengennya seperti itu karena juga melihat kondisi ketika kawan-kawan ini merencanakan, ada 1-2 orang ya waktu itu ya barangkali ketika di proses perencanaan itu harus kita berikan masukan lah kayak gitu Bu. Jadi dari awal baik di sisi administrasinya, baik capaiannya nanti seperti apa, memang kita harus fokuskan juga dengan sesuai apa istilahnya capaian baru ya, capaian terbaru dari yang dikehendaki oleh kementerian seperti itu. Iya, bicara tentang capaian tadi Pak ya. Iya. Mungkin Pak Hasnan bisa menggambarkan istilahnya kualitas pembelajaran seperti apa sih yang Pak Hasnan inginkan nantinya untuk dilaksanakan oleh guru-guru kita gitu. Rencananya si targetnya itu yang penting pertama dulu kita mengambil dari keinginan kuat ya Bu ya, dari orang tua siswa juga, dari siswa juga. Jadi mereka ingin dilayani Bu, dilayani ketika mata pelajaran itu harus ada yang
memberikan layanan yang maksimal lah kayak gitu dari masyarakat juga. Nah barangkali itu nanti kita sesuaikan juga kan dengan kemampuan gurunya. Jadi guru-guru itu harus porsinya di mana yang pas kayak gitu. Nah kemudian ada sisi-sisi lain yang menjadi barangkali itu perhatian juga, bagaimana kemampuan dan keterampilan guru-guru kita ini yang mesti harus kita inikan lagi, tingkatkan lagi. Pengembangan dirinya lah, istilahnya pengembangan praktik mengajarnya yang mesti harus kita, bagaimana itu nanti lebih ditingkatkan lagi. Kita rencananya pengen mengikutkan lah kegiatan pengembangan diri yang baik itu workshop, BMTEK, atau barangkali nanti ada kerjasama dengan pihak-pihak lain yang lebih membawa mereka itu ke arah yang membuka lah, istilahnya membuka pengalaman dan wawasan mereka yang barangkali kita karena daerahnya daerah pinggiran dan agak pelosok lah, kadang-kadang ada sedikit keminderan lah guru kita itu masih kurang percaya diri gitu Pak ya, ya. ketika melaksanakan pembelajaran. Jadi kadang-kadang ya itu harus menjadi kita juga menambah lah kayak itu kekuatan dari kemampuan mereka itu. Jadi ada target tadi pemberian layanan pembelajaran yang maksimal untuk siswa, kemudian selain layanan tadi mungkin kita lihat itu kuantitasnya gitu Pak ya. Iya. Sedangkan yang satunya tadi adalah bagaimana kualitas pembelajaran yang akan diberikan kepada anak didik. Iya. Apa seperti itu Pak, indikator yang mungkin ingin kita tuju nantinya? Iya, memang ada target seperti itu Bu, karena kita juga sering mendengar ya dari orang tua siswa, dari masyarakat di sana, yang mereka sekarang barangkali sudah berubah Bu, jadi tidak seperti yang dulu lagi asal masuk saja. Nah gurunya sudah ada kesadaran gitu Pak ya. Dan anaknya pun biasanya menanyakan juga, Pak ini harus seperti apa ini. Nah jadi kita tergerak lah untuk itu, untuk juga saling bersinergi lah dengan masyarakat yang istilahnya pro dengan kemajuan pendidikan di sana ya, gitu. Mungkin kalau kita bisa lebih spesifik lagi gitu Pak, untuk kualitas layanan pembelajaran yang maksimal itu indikatornya seperti apa? Mungkin Pak Hasnan bisa menetapkan. Kalau dilihat saat ini layanan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik, kalau misalnya kita bikin skala gitu Pak, dari 0 sampai 100 gitu, mungkin layanan saat ini tuh berapa persen? Barangkali kalau kita boleh presentasi itu 65 sampai 80% ya Bu ya, masih seputar itulah. Ya kadang-kadang kita juga tidak bisa terlalu memaksakan untuk, ya kadang kan karena faktor kita domisili juga jauh, kadang-kadang ketika di jam-jam awal itu ya layanan itu kadang ada sedikit terkendala ketika para guru-guru kita ini terlambat atau datangnya agak banyak hambatan lah Bu di jalan itu. Memang kita komitmennya tetap seperti itu, memberikan layanan terbaik. Ketika anak itu kadang kita ajak ngobrol bagaimana dengan pelajar ini, apakah kalian merasa puas atau terlayani. Di situ salah satunya Bu, kita mengambil indikator bahwasannya pelajaran itu bisa jalan, dan bagaimana prosesnya di dalam itu ketika mereka bisa mengungkapkan asik dan menyenangkan Bu di dalam. Karena memang kalau untuk kita mengejar istilahnya prestasi akademiknya memang masih perlu waktu dan perlu dukungan yang lebih banyak lah. Itu mungkin nanti akan kita capai dalam perjalanan berikutnya, justru dari perbaikan-perbaikan awal ini gitu ya Pak ya. Jadi kalau tadi Pak Hasan berangkat dari angka 65 sampai 80, mungkin Pak Hasan punya target gitu untuk beberapa bulan ke depan ini layanan pembelajaran itu bisa meningkat sampai berapa persen gitu Pak? Kalau menurut saya cukup di angka 90 dulu ya Bu ya. 90% ya Pak ya. 90% dilihat dari misalkan kedisiplinan para kawan-kawan guru kita ini datang, maupun istilahnya di dalam kelas pun seperti apa mereka melayaninya kan. Nah seperti itu. Nah, kemudian menunjukkan perilaku yang baik lah, istilahnya yang patut mereka contoh untuk menjadi keteladanan. Betul.
Jadi itu target realistis yang kita tetapkan itu Pak ya. Iya. Kemudian untuk kualitas pembelajarannya tadi, mungkin Pak Hasnan punya target juga gitu untuk kualitas pembelajaran yang ingin diberikan kepada anak didik dalam beberapa bulan ke depan. Mungkin bisa dilihat dari titik awalnya dulu gitu Pak. Titik awalnya ini kita ada di posisi mana? Iya, iya. Kalau kualitas pembelajaran istilahnya dari yang dulu barangkali itu ada sedikit ya tidak terlalu terlayani, dalam artian kadang-kadang asal dilihat itu dari asal masuk, asal sekedar memberikan layanan kemudian keluar. Yang penting ngajar gitu Pak ya. Ngajar dengan tidak ada tujuan ya, tidak ada tujuan yang atau capaian yang mesti harus. Nah, kadang saya melihat juga Bu yang apa misalnya guru ini yang harus dicapai mereka. Nah, kadang dulu menjadi keluhan itu dari siswa maupun dari orang tua siswa. Kita sering mendengar Bu ya ketika ya kita sosialisasi dan masyarakat di sana adalah kadang-kadang yang ini seperti ini Bu, kalau yang ini seperti itu Pak ya kayak gitu. Nah, jadi kita rajin mendengar walaupun tidak semuanya itu istilahnya tidak semuanya menjadi masukan yang valid yang atau belum tentu lah. benar gitu Iya, Pak ya. benar. Ya, kalau boleh saya katakan berarti Pak Hasnan ini konfirmasi kalau misalnya salah gitu Pak ya dugaan saya, bahwa Pak Hasnan menganggap kualitas pembelajaran itu dilihat dari kalau pembelajaran itu memiliki tujuan atau capaian pembelajaran yang jelas gitu. Iya, yang jelas walaupun sederhana Bu. Iya. Ya sederhana, tidak muluk-muluk yang harus teks yang ada di buku kan, itu tidak juga. Dan barangkali juga sesuai dengan minimal lah, standar minimal bagaimana pemahaman si guru itu. Nah, dan kedekatan dengan anak ini. Nah, kadang-kadang kan mereka juga dibawa seolah-olah itu ke bagian dari si guru ini, dan anak-anak pun itu tidak memahami juga kan, karena berbeda karakter juga sih kalau dari gurunya dengan lingkungan siswa kita ini. Nah, jadi kita saling istilahnya masih menjejaki lah bagaimana dulu waktu itu yang karakter dari anak dengan situasi geografis yang berbeda kan, dengan si pengajar atau guru-guru kita ini yang berbeda lah istilahnya kan. Bagaimana mensinergikan itu untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu Pak ya. Iya, seperti itu Bu. Baik, jadi mungkin biar nanti langkah kita ke depan itu lebih terarah, kita tadi sudah punya 2 tujuan yang ingin dicapai, yaitu kualitas layanan beserta kualitas pembelajarannya gitu Pak ya, intensitas layanan, kemudian kualitas pembelajarannya, di mana yang intensitas layanan tadi kita punya target ke depannya itu 90% pembelajaran terlayani. Kemudian untuk kualitas pembelajarannya, pembelajaran itu memiliki tujuan atau capaian pembelajaran yang jelas. Mungkin itu kita sepakati dulu Pak ya. Benar. Baik. Jadi dari 2 program tadi yang sudah kita rencanakan, adakah gitu Pak kekuatan dari baik Bapak sebagai kepala sekolah maupun di sekolah itu sendiri yang kira-kira akan dapat mendukung tercapainya program tersebut? Selama ini yang bisa atau yang sudah saya lakukan kan memberikan barangkali dia keteladanan lah, barangkali datang lebih tepat waktu Bu. Nah, lebih tepat waktu, kemudian kita sering cek juga ke kelas itu, nah hari ini pelajaran apa. Nah, kemudian kita sering juga mengkonfirmasi kalau misalkan gurunya itu tidak bisa hadir, ini apa alasannya, adakah yang mesti ditinggal untuk siswa di kelas. Nah, kalau untuk guru itu rata-rata sudah, mereka kemampuannya sudah istilahnya bagus untuk dari kemampuan sosialnya sudah bagus, karena mereka lebih dibanding saya Bu, lebih dekat mereka lah misalnya dengan siswa dan orang tua siswanya iya, gitu Pak ya. Nah, kalau kemampuan akademik dari siswa kita ini memang ya ada lah, karena namanya siswa kan ada yang
latar belakangnya berbeda itu yang ada yang memang sudah dari keluarga yang berpendidikan, mereka lebih mudah lah untuk diarahkan dan dipoles. Nah, kemudian kalau dari mereka yang berkebutuhan khusus itu memang lebih banyak pada kesadaran, dan barangkali itu juga menjadi tantangan bagi kita itu seperti apa memperlakukan mereka, memberikan layanan terbaik. Nah, masih itu yang masih kita tekankan terus, Bu. Karena untuk ABK ini kita punya 2 orang guru kan dari latar belakang guru pendidikan konseling kan, barangkali mereka bisa, itu yang biasanya saya ini kan, Bu, bisa lebih ditekankan lagi. Kalau kemampuan lain, kalau guru-guru kita ini yang menjadi aset lah, kan banyak sudah yang mereka lebih paham, lebih kalau di MGMP pun tuh lebih bisa menonjolkan diri tuh, kemampuan diri kayak gitu Bu. Jadi ada daya dukung yang luar biasa, yang luar biasa di sekolah gitu Pak ya. Kalau untuk hambatan yang mungkin dihadapi gitu Pak? Yang kalau hambatan itu kita banyak masih yang mesti menjadi, istilahnya harus diinikan dulu Bu, masalah dari lingkungan sekolah atau dari bagian lain, itu yang barangkali menjadi kecemburuan Bu, kalau dari segi kita antar inilah, hubungan antar pegawai atau antar ini, kadang-kadang ada yang menjadi barangkali tidak menjadi bagiannya itu merasa terinikan. Nah, kalau hambatan secara fasilitas itu memang kita kalau untuk membawa ke arah yang informasi menggunakan internet itu sangat susah, keadaannya. Masih ini sinyal belum sampai gitu ya Pak ya. Kadang kita sebenarnya ingin kayak gitu untuk menyajikan apa yang mesti mereka lihat, mereka contoh dan mereka sadari lah istilahnya. Karena memang media itu yang paling sepertinya itu untuk sementara kita di daerah kita, sekolah kita itu yang paling anjur lah istilahnya. Karena melihat ini Bu, melihat aktivitas mereka kan juga tidak terlepas dari HP atau gadget gitu. Untuk anak-anak gitu. Untuk anak-anak. Kalau dari guru sih tidak ada yang terlalu ini, cuman ya kadang-kadang ada sih di sebagian kayak gitu yang tapi tidak terlalu besar gitu Pak ya. Dan untuk itu mungkin Pak Hasnan tentunya perlu dukungan gitu Pak ya. Dari berbagai pihak. Dukungan apa saja yang mungkin Bapak perlukan? Kalau sebenarnya yang paling penting itu bagi saya itu adalah dukungan moral juga Bu. Misalkan kita mendapat masukan, sekarang kan yang sudah dapat kita itu dari masyarakat di sana sudah mereka itu kan pokoknya silakan katanya itu Bapak untuk apapun itu silakan saja diberikan dengan anak-anak kami kayak gitu dari masyarakat kan. Ya, artinya dukungan masyarakat sangat ini ya Pak ya, sangat welcome ya mereka. Kalau dari kawan-kawan guru juga ya sangat mereka mendukung, karena mereka ya kadang-kadang lebih tahu informasinya Bu, kalau ada hal-hal yang terbaru lah. Juga itu mendukung sekali. Kemudian kalau barangkali ada sisi lain lagi nanti yang bisa kami minta, itu barangkali tidak bisa lagi untuk istilahnya disajikan sekarang ini. Boleh nanti istilahnya kita diskusikan atau kita bicarakan dalam kesempatan yang lain, seandainya Pak Hasnan mungkin terpikir oh ini dukungan yang saya perlukan nantinya yang seperti apa gitu ya Pak ya. Oh ya Pak, kembali ke masalah tadi program kita. Saya baru teringat ini untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Tadi kan Bapak mentargetkan bahwa pembelajaran yang berkualitas itu kita indikatornya itu adalah bahwa guru memiliki capaian tujuan pembelajaran yang jelas. Mungkin kita identifikasi dulu gitu Pak permasalahan saat ini, sehingga guru-guru mungkin Bapak memandang untuk capaian pembelajarannya belum maksimal, itu identifikasi masalahnya ada di mana mungkin Pak? Ketika kita praktik observasi yang kemarin itu Bu ya, kemudian dilihat dari perangkat pembelajaran itu untuk menyusun dalam kurikulum istilahnya modul ajarnya itu
sepertinya tidak mengarah ke apa problem solving lah, atau untuk menguatkan literasi numerasinya. Kita lihat itu belum begitu muncul lah istilahnya. Jadi kita rencananya itu memperbaiki bagian itu, Bu. Jadi kualitasnya, indikator kualitasnya barangkali itu menjadi salah target satu utama targetnya. gitu. Iya, Bu. Kemarin kita juga bincang dengan Bapak Ibu di sekolah itu, ketika melihat modul ajar kan ada yang baik dari tujuan ke langkahnya itu juga kita bicarakan lah harus seperti apa kayak gitu. Karena kan untuk pembelajaran sekarang kan harus istilahnya menggunakan apa istilahnya pendekatan problem solving lah, yang seperti itu, tidak monoton yang misalkan menjelaskan atau menyebutkan saja kayak gitu. Dan cakupannya pun harus diperjelas lagi. Kemarin itu kalau kita lihat itu lebih kepada terlalu luas lah, Bu, ini yang ingin dituju itu. Jadi kita tidak bisa ibaratkan itu kan lebih abstrak lah yang dari pembelajaran itu. Karena itu salah satu. Mungkin pengennya biar sederhana tetapi bisa tercapai gitu, Pak ya. Iya, seperti itu. Tidak usah terlalu inilah. Nah, untuk itu mungkin ada upaya yang bisa dilakukan oleh Pak Hasnan. Kita minta kemarin itu dokumen atau perangkatnya itu, kalau misalkan juga upaya yang perlu kita lebih jauh, barangkali nanti bisa kita sharing aja di komunitas belajar, Bu. Misalnya seperti itu, harus seperti apa kita tampilkan lah, untuk perbaikan juga kayak gitu. Jadi untuk merefleksi diri itu kan memang kadang-kadang berat, Bu, kalau memang kita tidak dari awal tuh terbuka untuk itu. Kadang-kadang ada open minded gitu, gitu, Bu. Kadang-kadang kan kita ada berpikiran ego kita tuh, oh aku jujur saja sudah ya gitu. Nah, sudah sesuai saja. Padahal kan kadang-kadang dari segi penerimaan siswa itu kadang-kadang mereka tidak bisa lah itu menyesuaikannya, atau kadang bicara 2 jam full. Nah, kadang-kadang kan merasa diakui lebih paham, lebih mengerti lah. Nah, kalau bagi anak kan belum tentu kayak gitu. Nah, jadi di bagian itu, Bu, sisi ininya. Jadi pengen ada upaya untuk mendorong kegiatan komunitas belajar itu untuk melakukan refleksi pembelajaran gitu, Pak ya. Iya. Seperti itulah. Oke, kita nampaknya sudah dapat ini, Pak, sudah dapat apa ya, garis besar dari program yang akan kita jalankan. Mungkin dalam waktu ini kira-kira berapa lama nih, Pak, untuk program ini barangkali bisa kita lihat hasilnya? Kalau sekarang bulan September, barangkali kalau nanti kita di akhir Oktober nanti atau awal November, Bu, rencananya seperti itu. Akhir November berarti mungkin minggu keempat atau minggu pertama November gitu, Pak ya. Minggu pertama November, insya Allah kalau memang ya sudah inilah istilahnya kita bisa untuk menyampaikan lagi untuk kita lakukan refleksi kembali gitu, Pak ya. Gitu. Ya, tujuannya tentu untuk kita lebih meningkatkan kualitas program yang sudah kita lakukan. Iya, Mungkin dari pembicaraan kita ini apakah ada hal-hal yang kira-kira belum tersampaikan gitu, Pak? Barangkali untuk kenyamanan kawan-kawan guru kita ini ya, untuk barangkali ada kelengkapan atau media pembelajaran di sekolah kami itu mesti mendapat intervensi lah dari dinas pendidikan, atau seperti Pak, apa atau dari pihak lain lah yang barangkali masih concern dengan pendidikan di daerah pinggiran dan daerah pegunungan kita. Boleh nanti kita coba sampaikan gitu, Pak ya, dengan pihak terkait. Mohon maaf sebentar. Baik, selebihnya sudah cukup mungkin ya, Pak ya? Iya, sementara cukup. Ya, nanti kita ketemu lagi di akhir Oktober atau awal November gitu, Pak ya, untuk melaksanakan kegiatan kita refleksi kembali. Ya, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini nanti bisa berjalan dengan baik dan dimudahkan. Amin. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Hasnan yang sudah bersedia untuk melaksanakan kegiatan coaching
perencanaan pada hari ini. Sekali lagi kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sama-sama Bu. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Nanboji, Kepala SMP Negeri 2 Loksado. Setelah tadi melakukan pembicaraan dengan pengawas Dinas Pendidikan, melakukan coaching, kita merasa lega setelah tadi Ibu pengawas itu ketika membangun pembicaraan itu kita merasa dimitrakan ya, merasa seperti istilahnya itu kita dibawa untuk setara lah untuk membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sekolah kami. Ngambil peran sebagai mitra, sangat terbantu kita bisa mengungkapkan target atau program dari sekolah yang mesti harus kita sampaikan, kita laksanakan nanti setelah ini. Itu beliau sangat memberikan respect gitu ketika kita menyampaikan, berbicara, baik itu pendapat, saran maupun hal-hal yang kadang-kadang gitu menjadi susah untuk kita keluarkan, itu bisa beliau gali lah untuk mendengarkan apa yang mesti kita sampaikan. Kemudian bagian ketika untuk bertanya atau membangun suatu konsep pertanyaan itu kita lebih kepada merasa terbantu bagaimana mengambil diksi dari beberapa hal itu kita terbangun lah istilahnya apa yang mesti kita kerjakan, kita lakukan di kemudian hari. Bagian-bagian yang tadinya itu tidak terbayang itu kita bisa istilahnya itu timbul dan muncul seketika itu juga. Nah, kadang-kadang kita yang sebelumnya kemana-mana istilahnya lebih ke menjadi fokus yang lebih nyata lah. Kemudian bagian dari kita pembicaraan tadi adalah kita diajak untuk bagaimana menindaklanjuti pembicaraan tadi untuk menjadi kenyataan dan nantinya menjadi refleksi lagi kita dengan sekolah, kita dengan peserta didik itu seperti apa, dan untuk memberikan layanan dan perbaikan yang lebih baik lagi. Demikian perasaan saya ketika sesi pembicaraan ini selesai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.